Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Maaf sedikit agak melebihi jadwal, tapi nggak apa-apa ya. Tetap kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita akan menundukkan kepala kita. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita pada sore ini. Minta Tuhan melayakkan kita, menyucikan kita dengan darah-Nya yang kudus. Bila kita boleh masuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah Dia dengan darah-Nya yang kudus, kita dibasuh dan disucikan pada sore ini. Syukur kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa dalam seminggu ini banyak yang kita lakukan. Semuanya bukan karena kita kuat dan hebat, tapi karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mari kita akan datang dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita, sebab Dia banyak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah. Mari kita akan pujian bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes. Mari kita akan bersama-sama. Bahwa banyak yang telah Kau perbuat
Kau ku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari pagi berdiri bersama-sama kita nyatakan ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan dengan hati kita bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak dipuji disembah Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.
kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan yang menjadi Raja di atas segala Raja. Engkaulah Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami yang hadir maupun ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan melalui uang dan waktu. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kegirangan baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami telah dipilih dari segala bangsa. Dan kami boleh menjadi umat-Mu yang telah dikuduskannya dan membawa kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Kau menerima segala puji, hormat, kemuliaan dan sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Kita tetap diri. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita makan pujian bersama dengan sukacita bahwa kita telah dipilih. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ya. Saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kita, menopang kita pada saat kita jatuh.
Tuhan sendiri akan membangkitkan kita. Yes. Puji Tuhan. Kita akan pujian ini. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita kadang-kadang pujian sekali lagi. Tetapi pada saat apabila ia jatuh, ganti dengan kataku ya. Apabila aku jatuh, Tuhan menopang tanganku. Amin. Kita kadang pujian sekali lagi. Tuhan menetapkan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Saya menyanyikan lagu ini. Amin. Sebab minggu lalu saya ketabrak, saudara. Tapi puji Tuhan, hanya lecet sedikit ya. Tuhan menopang tanganku, sehingga saya tidak jatuh walaupun ditabrak orang. Puji Tuhan. Mari kita akan siapa hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kekuatan di hidup kita hanya di dalam Dia. Amin. Yes. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menopang hidup. Kita terus berseru dan berharap di dalam Yesus. Sebab Tuhan penuh ajaib dan kuasanya, sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Yes. Kuat
Engkau melihat setiap hati kehidupan kami. Saat kami bersimpuh di bawah kaki, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau bersemayam di atas pujian kami umat-Mu. Dari tempat ini Tuhan Yesus, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami sangat-sangat haus, kami lapar, dan kami percaya Tuhan yang akan memuaskan setiap dahaga kami. Sirami setiap kami Tuhan. Biar kebenaran-Mu, firman-Mu menguatkan, menegur setiap hati kehidupan kami. Firman-Mu terus menuntun setiap langkah hidup kami, agar kami terus hidup di dalam kebenaran. Karena kami percaya kami adalah milik kepunyaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengangkat tangan di hadirat-Mu. Tuhan, ambil alih, Roh Kudus bekerja. Bukan hamba-Mu Tuhan, bukan dari pikiran hamba-Mu, tapi kuasa-Mu Roh Kudus. Ambil alih, sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, bajaklah hati kehidupan kami. Aku percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan, lawapan, jamahan, mujizat, keajaiban, pemulihan, kesembuhan. Kami terima malam hari ini. Pintu-pintu yang baru buat buka, bahkan kemenangan kekal kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. 1 minggu penuh kami merasakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat ibadah, biarlah semuanya kami kembalikan hanya nama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mengatakan amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak malam hari ini diberkati Tuhan. Wow, lambaikan tangan saudara dan tepak kiri kanan saudara ya. Katakan Tuhan memberkati. Amin. Saya mau melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Coba lihat, kasih senyumnya kiri kanan. Aku diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara. Saya sangat senang sekali ya saudara. Saya merasakan dari awal ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya merasakan betapa besar kasih Tuhan di tempat ini. Hadirat Tuhan melawat, menjamah, mengurapi, dan memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama kita buka Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya di tempat ini. Karena firman Tuhan ini pedang bermata dua. Bukan buat saudara saja, tapi buat saya pribadi juga. Ada amin? Saya mau beri judul, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari terus maju, berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas. Iman kita di dalam Tuhan Yesus. Pesan Tuhan buat setiap kita. Jangan kita menjadi orang percaya yang memiliki iman, yang memiliki rohani. Suam-suam kuku. Panas tidak, dingin juga tidak. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Yesus. Ya, kita buka Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kita baca dulu ya saudara, nanti saya akan bahas satu persatu. Buka dulu. Kita baca 2-3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau dingin, kalau panas. Jadi karena engkau
suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan. Ini jemaat Laodikia itu luar biasa, saudara. Tapi apa yang kita lihat? Apa? Tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita bisa bayangin, jemaat di Laodikia itu orang berkecukupan, orang kaya. Tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, suam-suam kuku. 17. Karena engkau 17. Masih 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Hati-hati. Ini terjadi di dalam setiap hidup kita. Ya, jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau rohani kita suam-suam kuku, maka kata Tuhan, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta, dan telanjang. 18 kita baca. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lanjut 19. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, kata firman Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini luar biasa. 21 ya saudara, sampai 22 saja. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan, di atas tahtaku, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan, saudara. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang didirikan, saudara, oleh Rasul Paulus. Saudara, tadi kita sudah membaca jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya-kaya, saudara. Tapi mereka tidak punya kerendahan hati. Mereka sombong. Ya, bahkan di dalam ayat yang ke-15 kita baca supaya kita mengerti ayat yang ke-15. Jemaat ini Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa artinya, saudara? Artinya hati mereka itu memiliki hati yang suam-suam kuku, saudara. Tidak dingin, tidak panas. Di mana jemaat ini punya segalanya di dalam hidupnya, tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Tapi hatinya tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Gak pernah berharap, gak pernah mengandalkan Tuhan. Dia bangga dengan apa yang menjadi kepunyaannya. Tapi firman Tuhan dikatakan, jemaat ini memiliki kerohanian yang suam-suam kuku. Di mana kondisi jemaat Laodikia itu mengalami penurunan di dalam kerohaniannya. Dan ini terjadi di akhir zaman ini, saudara. Penurunan keyakinannya, penurunan imannya, penurunan di mana rohaninya mulai padam. Hati-hati. Ini pesan Tuhan, saudara. Suam-suam kuku itu juga berbicara apa, saudara? Suam-suam kuku adalah kekristenan yang tidak menghasilkan dampak yang baik, menghasilkan dampak apapun di tengah kegelapan saat hari-hari ini. Dunia bukan semakin baik-baik, saudara.
goncangan terus terjadi, baik secara ekonomi, baik secara politik. Tapi pesan Tuhan buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan suam-suam kuku. Buat saudara dan saya di tempat ini, apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, tapi satu, jangan pernah abaikan Tuhan. Katakan, jangan pernah abaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Selalu berjalan bersama dengan saudara dan saya. Yang keempat saudara, orang yang suam-suam kuku itu tinggal di zona yang nyaman saudara. Tanpa kita sadari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita cukup saya berada di zona yang nyaman. Gak penting. Yang penting saya tidak berzina. Gak penting, yang penting saya tidak mencuri sebagai orang Kristen. Yang penting saya gak pernah fitnah orang, menghakimi orang, gak pernah jelekin orang. Yang penting saya gak pernah nyusahin orang. Seringkali kita berkata, yang penting aku melayani, yang penting aku ibadah. Luar biasa saudara. Semua sibuk, seolah-olah kita sibuk untuk Tuhan. Tapi satu hal, di dalam hidup saudara dan saya, kita lupa Tuhan. Betul nggak? Ini saudara. Orang yang suam-suam kuku ini seperti ini. Bu, saya sudah ibadah. Bu, saya sudah melayani. Bu, yang penting hidup saya baik-baik saja. Tidak mencuri, tidak mabuk. Betul, saudara. Tapi Tuhan mau. Kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam hidup. Hidup saudara dan saya sampai hari ini ada. Itu karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan pelihara engkau. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu menyertai hidup saudara. Jangan lupakan itu saudara. Bu, saya punya masalah, punya pergumulan sulit, berat bu. Ibu gak ngerasain, tapi saya merasakan. Dengar baik-baik. Hari ini Tuhan katakan, kalau engkau mengenal pribadi Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang kuat sekalipun ada tantangan. Amin. Katakan, aku jadi orang yang kuat. Tadi WL katakan apa? Ganti namanya apa? Dengan aku. Jadi Tuhan, saudara. Aku orang yang kuat. Karena apa? Karena aku punya iman. Aku percaya di dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah membiarkan aku mengalami pencobaan, tantangan, masalah, kesulitan dalam hidup. Hati-hati. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup. Katakan kiri kanan, jangan lupakan pribadi Tuhan dalam hidup. Saya gak mau saudara dan saya menjadi orang Kristen awalnya cinta banget sama Tuhan. Cinta Yesus berkobar-kobar. Luar biasa. Tapi ujung-ujungnya tanpa kita sadari, kita mulai pengiringan kita sama Tuhan mulai dingin. Panas enggak, dingin enggak, artinya suam. Bangkitkan cinta kita sama Yesus. Taruh Tuhan Yesus selalu di hati saudara dan saya. Puji nama saudara. Tuhan itu begitu mengasihi dan begitu menyayangi hidup saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena kita ciptaannya dan milik kepunyaannya. Puji nama Tuhan saudara. Mari hari ini kita mau menjadi orang-orang percaya yang memberi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang
yang suam-suam kuku itu kehilangan gairah dalam hidupnya. Introspeksi ya saudara. Kalau hari ini saudara kehilangan gairah untuk ibadah, gairah untuk doa, gairah untuk baca firman Tuhan di dalam hidupmu, kehilangan gairah untuk melayani. Bahkan pelayanan pun itu hanya rutinitas belaka. Berarti saudara orang yang suam kuku. Di sini nggak ada saudara. Kita belajar. Kita mau melakukan semuanya dengan kasih dan roh yang menyala-nyala. Dengan kasih di mana kita boleh memberi diri hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Di mana Tuhan gak mau saudara aktif secara organisasi, tetapi mati secara rohani. Tuhan gak mau itu. Mungkin saudara kaya secara materi, tapi miskin tadi dikatakan. Miskin secara apa? Ada yang bisa jawab? Tuhan gak mau itu. Kita miskin di dalam kasih. Tuhan gak mau saudara. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini jangan kita suam-suam kuku. Yang kelima, orang yang suam-suam kuku hidupnya ada di dua tempat saudara. Yang pertama dia merindukan menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang suam-suam kuku itu menikmati dunia. Wow. Yang pertama dia mengingat keselamatan itu ada di dalam Yesus. Yang kedua, tapi dia masih hidup di dalam keduniawian. Berani melepaskan, mana yang mau saudara pilih? Kita bukan orang yang suap-suap kuku, tapi kita menjadi orang-orang yang betul-betul mau mengasihi Tuhan, mau ingat selalu akan Tuhan, mau selalu intim dekat dengan Tuhan, bahkan kita mau selalu taat untuk melayani. Mari kita baca ayat yang ke-19, tolong dibuka. Ada yang bisa bantu? Yuk. Ininya. Ada yang bisa? Tolong maju ke depan. Ayat 19. Ya, Wahyu 3 ayat 19. Tadi saya katakan, orang yang suam-suam kuku, yang pertama dia menginginkan keselamatan dari Kristus, tetapi pada saat yang sama orang ini gak bisa melepaskan ikatan dunianya. Masih duniawi. Kedagingannya lebih kuat. Yuk kita melihat firman Tuhan hari ini. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi. Ini Tuhan katakan. Ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Dan apa saudara? Bertobatlah. Siap saudara? Firman Tuhan ini adalah teguran buat saudara dan saya di akhir zaman ini saudara. Jangan punya roh yang suam-suam kuku, roh yang padam, roh yang mati secara rohani. Tapi mari mulai hari ini firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih ia ku tegur. Wah, luar biasa. Firman Tuhan ini teguran buat siapa? Jemaat di Laodikia. Dan firman Tuhan ini juga teguran buat saudara dan saya. Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita mau bangun kehidupan kita di dalam Yesus. Teguran ini barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Luar biasa. Saya percaya di tempat ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Teguran dari Tuhan seringkali kita terima. Bukan berarti Tuhan kejam. Ku tegur dan ku hajar kata Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu jahat saudara. Tapi dengar baik-baik.
Kenapa Tuhan ingatkan firman Tuhan ini? Seringkali saudara, saat kita ditegur, saat kita diingatkan, keras firman Tuhan ini. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini peringatan buat saudara dan saya di akhir zaman ini, saudara. Sangat keras sekali. Tapi saya bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus mau hidup saudara dan saya tidak pernah mengalami yang namanya kematian rohani. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi, mencintai saudara dan saya. Teguran yang keras ini buat saudara dan saya itu mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Katakan kiri kananmu, mendatangkan kebaikan. Supaya aku tidak panas, tidak dingin. Karena orang yang memiliki rohani yang suam-suam kuku. Saudara, saya mau katakan, itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Saya bisa merasakan hati Tuhan. Tuhan sedih. Kok anak-anak aku seperti ini, saudara? Oleh sebab itu Tuhan menegur jemaat Laodikia. Itu semua, saudara, karena Tuhan mengasihi. Kalau kita mendapat teguran, bahkan kita dihajar, relakan hati kita. Karena kita tahu di balik semua teguran-teguran yang Tuhan beri buat kita, itu semuanya untuk kebaikan hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini anak-anak Tuhan di penabur benih, bahkan yang mengikuti live streaming, yuk mulai kita hidupi pertobatan. Ada amin? Hidupi apa? Pertobatan. Kemarin saya di Cibadak melayani, saya cuma diingatkan bahwa pertobatan itu setiap hari. Bukan satu kali, tapi setiap hari. Kita harus hidupi pertobatan. Pesan Tuhan yang kedua, kenapa kita harus menghidupi pertobatan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Pesan Tuhan, di akhir zaman ini jangan pernah main-main lagi sama Tuhan. Kalau kita gak mau ditegur dan dihajar sama Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya main-main lagi sama Tuhan. Kenapa? Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Pesan Tuhan hari ini, periksa diri kita yuk semua yang ada di tempat ini. Apakah di dalam pengiringan saudara itu sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah di dalam pengiringan hidupmu itu engkau selalu ingat sama Tuhan Yesus? Apakah di dalam hidupmu engkau mengandalkan Tuhan atau dunia ini? Mari kita belajar. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya mau ingatkan buat saudara. Hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Satu, kenyamanan dunia. Yang kedua, mana yang mau saudara pilih? Apakah mau hidup di dalam Tuhan Yesus? Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Hari ini apakah saudara mau memperbaiki? Kita introspeksi diri, kita perbaiki hidup kita. Apakah saudara mau komitmen menjadi orang percaya yang hidup taat, takut Tuhan? Ada amin? Kita mau kerjakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan ingatkan buat saudara saya, ini bukan waktunya untuk main-main lagi, yuk bangkit. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan malam hari ini. Karena ini teguran buat kita semua. Supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu yuk. Miliki roh yang menyala-nyala. Jangan padamkan rohmu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, alami. Percayalah, ketika kau memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, engkau tidak akan menjadi lemah.
tapi kau kuat. Kenapa? Karena kau selalu ingat Tuhan pasti menolong aku. Kau selalu berkata, aku kuat karena Tuhan Yesus. Hari ini saudara, yuk pulihkan. Kita mau bersekutu dengan Kristus, memurnikan. Tadi dimurnikan seperti emas saudara. Artinya apa? Yuk belajar anak-anak Tuhan di tempat ini, memurnikan iman kita. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang selama ini sudah mulai menjauh. Udah gak suka doa, gak suka baca firman, gak suka ibadah. Yuk kita pulihkan. Ada amin saudara? Kita mau percaya ketika teguran itu ada, itulah bukti kasih Tuhan Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saudara anak Tuhan? Amin. Saudara anak Tuhan? Yang amin cuma berapa orang? Apa dibalik? Tuhan atau hantu? Saya percaya semua di tempat ini anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan saudara anak-anaknya hidup dalam dosa. Makanya hidupi pertobatan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya suam-suam kuku. Di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu akan ada kebangkitan di dalam hidupnya. Tadi mau saya katakan sama saudara. Betul saudara ibadah, betul saudara doa. Tadi saya udah sebut saudara satu persatu. Betul saudara udah melayani. Tapi hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berarti saudara, hidup kita tidak ada perbedaannya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu rutinitas belaka. Senang sesaat saudara. Mari malam hari ini firman. Jangan pernah suam-suam kuku. Bangkitkan roh kita. Ada amin saudara? Katakan kiri kananmu, bangkitkan roh. Tunjuk saudara. Jangan menolak. Orang yang suam-suam kuku, dengar baik-baik saudara. Dia menolak untuk berubah. Hati-hati. Ini firman. Orang yang rohaninya tidak panas, tidak dingin. Dia menolak untuk berubah. Dia menolak untuk memperbaiki dirinya. Dia juga menolak untuk diubahkan. Ditegur. Hati-hati. Tanpa kita sadari Roh Kudus yang ada di dalam kita itu padam. Siapa yang rugi? Katakan saya rugi. Hari ini kita mau sadar saudara. Saya gak mau kita di semua di tempat ini rohani kita tertidur. Roh kita sepertinya kita hidup. Tapi roh kita bahkan bukan itu aja. Kita menjadi orang percaya yang memiliki rohnya tertidur. Ayo bangun anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan sedang memberi kesempatan buat hidup saudara dan saya. Seberapa banyak angkat tangan yang mau berubah. Lakukan 3B. B pertama, bangkit. B pertama apa? Bangkit. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo bangkit. Jangan mundur. Maju melangkah di dalam Yesus Kristus. B yang kedua. Apa saudara? Berubah. Hebat, beri tepuk tangan buat yang di belakang. B yang kedua, bertobat. Bertobat dulu saudara. Ketika kita bertobat, pasti berubah. Yuk sama-sama 3B. 1 apa? 2. Hah? Bertobat. 3. Berubah. Makanya bertobat itu gak bisa main-main. Kalau kita mengaku bertobat tapi gak berubah, itu belum bertobat
saudara. Hati-hati. 3B harus ada dalam hidup kita. Bangkit, bertobat, berubah, dan belajar keluar dari zona nyaman. Wow, puji nama Tuhan saudara. Kita mulai hari ini memperbaiki diri kita yuk. Memperbaiki rohani kita. Hari ini kita mau datang sama Tuhan Yesus. Akui kelemahan-kelemahan kita. Akui dengan sepenuh hati kita. Kita mau hidup benar di dalam Tuhan. Komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi orang yang diubahkan. Dan aku mau mengenal Engkau. Pengenalan akan Tuhan itu ada dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Kita buka ya yang 20 terakhir nih, 20. Yuk, kita baca sama-sama. Kalau udah terakhir semangat semuanya. Puji nama Tuhan. Yuk, baca ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kata Tuhan, membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, lihat, ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Lihat, Tuhan berdiri di muka pintu, dia mengetuk. Mengetuk apa saudara? Pintu hati. Tapi seringkali saudara, kita sebagai orang percaya, kita membiarkan Tuhan Yesus itu berada di luar. Tuhan ketuk-ketuk terus pintu hati kita nggak buka-buka. Tapi hari ini saudara dengar baik-baik. Mari buka pintu hatimu. Kita sudah mendengar firman. Kata Tuhan, ketuk. Aku ketuk. Tapi kok masih menutup. Belum dibuka. Hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Buka pintu hatimu. Karena teguran Tuhan itu bertujuan untuk hidup saudara menjadi yang lebih baik lagi. Buka hati kita saudara. Bangun persekutuan yang benar dengan Tuhan. Makanya jikalau ada orang yang mendengar suaraku, adakah saudara di tempatnya yang mendengar suara Tuhan? Ini firman saudara. Bukan bulani, tapi firman Tuhan jelas menegur, mengajarkan bagi setiap kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, maka engkau akan memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Saya mau katakan, gereja bukan yang mewah, gereja bukan yang besar. Gereja, tetapi gereja yang menyala-nyala di dalam Yesus. Amin. Amin. Kita menjadi bukan gereja yang besar kata Tuhan, tapi gereja yang menyala karena kasih Kristus ada di dalamnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, Bapa di surga rindu melihat perubahan di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sikap kita ya, yang sekarang kita menyadari, oh Tuhan saya mulai suam-suam kuku nih. Oh Tuhan saya mulai malas nih beribadah. Oh Tuhan saya udah mulai nih malas berdoa. Oh Tuhan saya udah malas nih melayani. Yuk bangkit. Apa tadi saudara 3B? Lupa. Coba siapa nanti kasih hadiah. Coba siapa yang bisa? 1, bangkit. 2, 3. Saya mau lakukan itu. Amin. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bangkit, bertobat, berubah. Saya mau kerjakan itu dalam hidup saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, bukan disebut di sini, di rumah. Balik lagi saudara. Tapi kita mau terus, jangan padamkan roh kita. Kita mengundang Tuhan di dalam hati kita. Izinkan Tuhan masuk di dalam pintu hatimu. Tuhan yang bertata bersemayam di dalam hidupmu. Izinkan kau membuka hatimu untuk Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu.
Izinkan Tuhan Yesus tinggal bersama dengan hidupmu. Buka hati kita buat Tuhan. Ada amin saudara. Terakhir nih, Yohanes 4 ayat 34 kalau nggak salah. Coba ya, Yohanes 4 ayat 34. Saya diingatkan saudara, Yohanes 4 ayat 34. Yuk kita baca ya, Yohanes 4 ayat 34. Saya mau baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini saudara, bagi setiap kita orang-orang percaya di tempat ini. Yuk kita mau masuk di dalamnya sebagai orang percaya. Berapa banyak di tempat ini saudara dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, hidupmu dimateraikan oleh kuasa Tuhan. Hidupmu dimateraikan dengan darah Tuhan Yesus. Manusia hidup di mana dikatakan, kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan, dan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa dikatakan makananku? Sebagai orang yang percaya, bukan kita perlu makan jasmani aja, saudara, tapi rohani kita juga perlu diberi makan. Bagaimana Bu? 1, makanan kita. Saya ingat ketika saya masih remaja dan firman ini ditaruh di hati saya. Matius 4 ayat yang keempat. Boleh dibuka Matius 4 ayat 4. Inilah makanan di dalam setiap hidup supaya kita tidak mati rohaninya, supaya kita tidak suam-suam kuku, supaya kita memiliki roh yang hidup di dalam Tuhan. Kita baca yuk. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini saudara, bangkitkan roh kita. Baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Bukan hanya baca, tapi kita mau merenungkan dan kita mau belajar untuk melakukan. Bukan hanya baca, tapi kita mau hidupi firman ini dalam hidup kita. Karena makanan yang terpenting dalam hidup kita adalah makanan apa saudara? Rohani. Kalau kita terus hidupi hidup kita dengan firman, maka saudara tidak akan menjadi orang yang suam-suam kuku. Saya percaya rohmu terus bangkit menyala-nyala dan hidupmu menjadi berkat. Ada pertobatan, ada kasih Kristus, bahkan engkau diberkati untuk jadi berkat. Ada amin? Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Satu hal pesan Tuhan sekali lagi, kondisi apapun dunia saat ini, jangan kita lemah. Jangan abaikan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kita ingat kita masih punya Tuhan Yesus. Penolong sejati dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah kita suam-suam kuku. Jangan padam roh kita. Jangan kita kaya tapi miskin di mata Tuhan. Ya, saya bersyukur walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya kaya di mata Tuhan. Amin. Katakan yuk, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya kaya di mata Tuhan. Saudara, mana hidup ini pilihan? Mana yang mau dipilih? Mau kaya banyak duit tapi miskin di hadapan Tuhan? Mau yang mana? Mau miskin tapi kaya di mata Tuhan? Kenapa? Karena suatu saat Tuhan katakan, engkau akan bersama-sama aku satu meja sehidangan makan bersama. Di mana saudara? Hebat. Beri tepuk tangan buat Pak Hendra. Di Firdaus, di kerajaan Allah. Kita akan sehidangan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Kuncinya, jangan padamkan roh. Tetap kuat, bangkit, bertobat, berubah, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
tetap Yesus dalam hidup. Karena di dalam hatiku, dalam hidupku, aku gak takut, aku gak gentar, apapun yang kuhadapi ke depan. Karena aku percaya ada Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupanku. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan, kita mengangkat pujian roh yang hidup. Buka hatimu, jangan biarkan Tuhan mengetuk pintu hatimu tapi kau menutup dan kau tidak mendengar suara Tuhan ketika memanggil namamu. Kau berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau membuka hatiku untuk Engkau. Bertatalah, berkuasalah di dalam hati kehidupanku. Karena aku mau hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam aku. Dan aku boleh memiliki roh yang hidup. Roh Kudus memateraikan hidupku. Katakan saudara, minta datang pada Tuhan. Ketika ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, kau membuka hati buat Tuhan. Apapun yang kau hadapi, pergumulan, goncangan, masalah, kesulitan dalam hidup, ketika kau memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, hatimu tetap tenang, hatimu ada damai, hatimu ada sukacita, karena Tuhan
berbeda dalam pengiringan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhanku, kami buka hati kami. Masuklah, bertatalah, berkuasalah urapi kami, penuhi kami dengan roh yang hidup. Ketika ada Engkau, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi kami lebih dari pemenang. Kami boleh mengalami pertolongan, cinta kasih-Mu. Kami boleh mengalami keajaiban, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kau Allah yang hidup, yang selalu hadir dalam hidup kami, di dalam segala keadaan kami. Tuhan gak pernah membiarkan meninggalkan kami. Oleh sebab itu di tempat ini kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan memelihara hidup kami. Dan kami percaya kami akan sehidangan dengan Engkau. Kami akan makan bersama dengan Engkau Tuhan di dalam kerajaan surgawi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pulang dari tempat ini kami sudah dibaharui. Hati, tubuh, jiwa, roh kami dibaharui. Hidup kami dibaharui. Ekonomi kami dibaharui. Bahkan keluarga kami dibaharui. Bahkan Tuhan rohani kami Tuhan baharui. Karena kami percaya malam hari ini setiap kami Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ada hati yang tenang, jiwa yang tenang, roh yang tenang. Karena kuasa kasih-Mu melingkupi hidup kami. Dan Tuhan sedang memberikan yang terbaik buat hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Saya kembalikan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah berfirman bagi kami pada malam ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh menjadi benih dan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberi persembahan. Biarlah semuanya boleh menjadi dipakai Tuhan untuk perluas kerajaan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian bahwa bersama-sama bahwa Allah menjadi Allah yang sumber kekuatan kita dalam hidup kita. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya satu angkatan Tuhan, satu angkatan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya.
kekuatan kita. Amin. Kita akan menutup ibadah kita akan Amin, yes. memberikan doa syafaat. Saya persilakan Ibu Kristianti untuk maju untuk berdoa syafaat, dan setelah itu hambanya Pendeta Daniel akan mendoakan kita doa berkat. Mari kita satukan hati untuk berdoa Amin, sama yes. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersepakat Yes. Tuhan, berdoa syafaat untuk bangsa kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Bangsa Amin. kami perlu Engkau Tuhan. Amin, yes. Mari Tuhan, dengarkan doa sepakat kami Tuhan yang kami sampaikan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Yes. Mari Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kepada mereka hikmat, marifat yang dari Engkau, supaya mereka boleh bekerja, mengatur roda pemerintahan dengan baik Tuhan. Setiap korupsi, kolusi, nepotisme kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh perpecahan kami tolak di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan Engkau mampu mengcover Indonesia. Amin, yes. Tuhan Engkau mampu memulihkan Indonesia Tuhan. Amin, yes. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKKI penabur benih Tuhan, Benar. yang saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan, Di dalam baik nama di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Amin. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, Yes. Engkau menjamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa bilur-Mu yang sudah menyembuhkan itu Tuhan. Maka segala penyakit Engkau angkat dari tubuh mereka Tuhan, dan segala penyakit itu boleh lenyap dari tubuh mereka yang sakit saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat yang letih lesu berbeban Ya, berat Tuhan. Bapak. Ya, Bapak. Tuhan, kami tidak tahu letih lesu mereka Tuhan, tapi hanya Engkau yang paling mengerti Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan Amin. kelegaan kepada mereka Amin, Tuhan. yes. Haleluya. Karena hanya Engkau yang mampu memberi kelegaan kepada Amin, mereka amin. Tuhan. Karena Engkau yang paling mengerti mereka Tuhan, yang sedang mengalami masalah-masalah ataupun jalan-jalan yang Ya, buntu Tuhan. Mari Engkau buka jalan Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila Engkau yang sudah membuka jalan, tidak ada seorang pun Amin. yang bisa Aku menutupnya. percaya. Kekuatan apapun tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Dan apabila Engkau menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Kami percaya Tuhan, sebab itu Tuhan, buat mereka yang sedang tertutup jalannya, mari Kau bukakan jalan Amin. Di Tuhan. dalam nama Yesus. Karena di dalam Engkau selalu ada jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang sedang mengalami krisis kasih, krisis Benar, ekonomi, krisis apapun juga, krisis-krisis dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mampu menolong dan menopang mereka Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengcover Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, karena kami percaya Engkau sangat memperhatikan kami Tuhan. Sehelai rambut kami jatuh Tuhan, Engkau tahu Amin. Tuhan. Aku percaya. Betapa Engkau memperhatikan kami Amin. sedemikian rupa Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada suatu pun Tuhan yang tidak dapat ditolong oleh kuasa-Mu Amin. Tuhan. Aku Kami percaya. percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Lani Terima Tuhan. kasih. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman di sini Tuhan, Kau berkati keluarga mereka, anak cucu menantu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan, dipuji, dibesarkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat bersama umat-Mu di tempat ini.
lewat ibadah kami Bapa, lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami, boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, memelihara kehidupan kami, bahkan memberkati hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau, mengurapi dan memateraikan engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan malam hari ini, kami diberkati dengan kelimpahan kasih karunia, anugerah kemurahan-Mu selalu menyertai kami. Karena keselamatan yang Tuhan beri, kami sudah terima di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami mengalami berkat kelimpahan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari katakan pada Tuhan Yesus,